dalam olahraga. Hai pemirsa, kalau berbicara soal sepak bola, sudah pasti identik dengan olahraga pria ya. Tapi ternyata sepak bola juga bisa kok dimainkan oleh wanita. Kali ini kita meliput sepak bola wanita dari tim Princess Wijaya Saputra. Siapa sih mereka? Yuk kita kenalan dulu. Tim Princess Wijaya Saputra ini adalah sebuah tim sepak bola wanita dari Kabupaten Subang, Jawa Barat yang didirikan pada tahun 2017 lalu. Berawal dari futsal wanita, sang pendiri akhirnya tertarik untuk mengembangkannya menjadi sepak bola wanita. Untuk bisa masuk ke ranah sepak bola dan menggandeng minat para calon pesepak bola wanita, mulanya sang pendiri menjadi guru olahraga di sekolah-sekolah di daerahnya terlebih dahulu. Berbekal lulusan dari UPI Bandung, beliau sukses menjadi guru olahraga di sekolah Kabupaten Subang. Minat para wanita untuk bermain sepak bola awalnya hanya 10 orang saja. Namun, karena aktif di media sosial, akhirnya banyak anak-anak wanita kelas SMP dan SMA mulai berminat dan masuk ke dalam tim sepak bola ini. Berikut obrolan kami dengan Coach Diki Satria selaku pendiri dari tim sepak bola wanita Princess Wijaya Saputra. Untuk awalnya mungkin dulu itu kebetulan saya kuliah di Bandung dan di situ awal mulanya itu futsal. Karena perkembangan di Bandung itu sedang mulai ramainya futsal putri. Terus tujuan saya kenapa bikin di daerah, karena beberapa waktu itu saya ngobrol dengan dosen senior bahwa untuk mengembangkan tempat di luar lebih baik kamu mengembangkan di daerah sendiri. Akhirnya awal mula saya membentuk futsal putri. Ya pertama masuk dulu ke sekolah. Saya sebagai pelatih sekolah dan beberapa sekolah saya ngelatih, lalu kumpulkan anak-anak untuk membentuk salah satu klub futsal putri dan berlanjut sampai sekarang ke sepak bola putri. Karena sudah banyaknya di putra di kita untuk mengembangkan sepak bola putri itu sepak bola putra, jadi tantangan buat saya pribadi untuk mengembangkan putri di daerah yang dimana masih minim di daerah dan membuktikan bahwa putri juga bisa untuk melakukan olahraga pria. Untuk antusias bahwa mereka pertama di awal itu banyak potensi di sini untuk sepak bola putri, tapi mereka tidak ada wadah. Nah, akhirnya beberapa pemain melihat adanya sepak bola putri yang di awal kita nggak banyak, ada 10. Karena kita aktif di media, terus aktif latihan rutin, terus sering mengikuti kompetisi dan anak-anak banyak yang gabung di sepak bola putri Princess Wijaya Saputra. Untuk cabang olahraga kita ada 2, futsal dan sepak bola putri, yang dimana untuk futsal itu latihannya di sekolah karena ada beberapa pelatih kita itu ngelatih di sekolah. Jadi untuk futsal hanya di sekolah saja. Terus untuk klub itu sekarang aktifnya di sepak bola putri. Untuk fasilitas dari alat latihan kita lengkap. Terus kita memiliki lapangan standar nasional yang dimana lapangan ini diizinkan dari BUMN PT Sangyang Sri. Terus dari transportasi kita punya sendiri, alhamdulillah. Terus ada juga mes putri, kita nyiapkan mes putri juga, termasuk dukungan dari Wijaya Saputra di sektor makanan. Untuk prestasi provinsi kita kemarin juara di BWL, di Bandung Women League, juara 2. Terus kita juara Piala KONI, juara 1 kategori U15. Terus kemarin terakhir di Piala Pertiwi U14 dan U16. U14 kita juara 2. Terus untuk U16 kita semifinal. Untuk prestasi individu, beberapa pemain, ada 3 pemain kita mewakili timnas pelajar ke Jepang. Terus ada juga pemain yang mengikuti seleksi timnas, lolos ke seleksi timnas.
ada beberapa pemain yang dapatkan medali emas juga di Porda sepak bola. Terus untuk prestasinya juga ada yang dibawa ke Thailand waktu program AIA. Mungkin untuk pemerintah sendiri mendukung, tapi karena sepak bola putri itu belum meluas di Kabupaten Subang sendiri, jadi untuk dukungan kayak mendukung kegiatan itu mendukung. Mungkin selebihnya dari pemerintah untuk jenjang jangka panjang yang masih belum. Tapi alhamdulillah kemarin di si Porda Subang mulai ada sepak bola putri. Untuk pemerintah khususnya di Kabupaten Subang lebih mendukung di sepak bola putri, nggak hanya putra, bahwa sepak bola putri juga butuh dukungan secara emosional atau moral, bahwa mereka juga bisa tampil sepak bola putri sama seperti pria, jadi lebih disetarakan gender putrinya juga. Yang pertama, sebelum kita membina pemain, kita mengupgrade dulu pelatih untuk mengikuti lisensi agar ketika pelatih memiliki ilmu di kepelatihan bisa mengaplikasikan ke anak-anak. Selanjutnya latihan rutin, konsisten anak-anak latihan, terus mengikuti kompetisi, ya bagaimana pentingnya anak-anak selain latihan yaitu mengikuti kompetisi berjenjang. Untuk pengembangan mungkin saya pribadi sangat senang lihat anak-anak itu yang dimana berkembang dari SD, SMP sampai ke universitas, mereka tetap belajar baik itu di akademik dan di latihan, bahwa mereka membuktikan putri bisa, nggak hanya putra, dan nggak ada pemikiran yang dimana putri itu harus main boneka. Untuk tantangan mungkin saya sebagai pelatih putra kadang tidak bisa masuk lebih untuk ke putri, karena di putri banyak ada jarak lah sebagai pelatih putra. Terus sebagai tantangan karena kan putri itu moody, untuk putri itu moody, kadang ya menstruasi yang dimana kadang kita susah juga. Ya akhirnya kita bentuk tim putri dan pelatih putri agar ada sektor-sektor yang dimana pelatih putra tidak masuk, udah dihandle sama pelatih putri. Untuk orang tua mungkin sebenarnya di awal mulanya kurang dukungan ya untuk orang tua, termasuk baik di kita dan di luar juga, kurangnya dukungan orang tua terhadap sepak bola putri, yang dimana kadang sepak bola putri itu masih tanda kutip ngapain bahwa putri itu main bola, ibaratnya mah nanti juga ada di dapur. Alhamdulillah ya sekarang karena konsistensi kita baik di kompetisi, latihan atau beberapa program yang kita bikin di antar sekolah atau di antar klub, orang tua sudah mulai mendukung, walaupun masih belum banyak orang tua mendukung bahwa putri itu untuk latihan sepak bola. Itu bisa langsung datang ke sekretariat kita di BTN Sukamandi Segar. Bisa juga menghubungi di Instagram Princess Wijaya Saputra, terus bisa menghubungi di TikTok, nanti bisa juga nanti dikirim link, ada di bio Instagram. Untuk harapannya lebih banyak lagi tim putri, lebih banyak lagi pemain putri yang latihan, terus lebih didukungnya oleh orang tua, masyarakat, terus didukung oleh pemerintah termasuk dari kompetisi atau mendukung di fasilitas, dan hadir pemerintah siapa tahu bisa hadir melihat bahwa perkembangan sepak bola putri di daerah. Ya saya sangat bangga ketika melihat pelatih putri yang dimana dulu saya yang ngelatih sebagai pelatih putra mereka di kategori SMP, dan saya pribadi melihat perkembangan mereka dari SMP, SMA sampai mereka masuk kuliah, dan akhirnya mereka mengambil lisensi pelatih, ada yang mengambil wasit, terus ada yang ngambil mesur sebagai putri, dengan tujuan mereka mengembangkan sepak bola putri.
Salah satunya dengan mengikuti lisensi agar regenerasi putri selanjutnya ada regenerasi juga untuk pelatih-pelatih lain, bahwa untuk putri bukan hanya bisa main bola, tapi ya ada pelatih atau bisa jadi manajerial. Wah, keren ya Coach Diki, bisa menemukan potensi anak-anak wanita khususnya untuk menggemari olahraga sepak bola ini. Lepas dari pembinaan, tim ini juga dibina dengan baik di tangan seseorang yang juga mencintai olahraga sepak bola. Beliau mendukung sekali potensi anak-anak daerah Kabupaten Subang khususnya untuk bisa berprestasi di cabang olahraga wanita ini. Berikut wawancara kami dengan Bapak Alex Jayamukti selaku tim pembina dari Princess Wijaya Saputra. Untuk Princess Wijaya Saputra ini saya melihat anak-anaknya mempunyai kualitas. Untuk kedepannya saya anak-anak ini sangat antusias untuk belajar sepak bola ini, sangat semangat. Untuk spot saya kebetulan Princess Wijaya Saputra ini saya selaku pembina untuk anak-anak, karena di wilayah saya ini belum ada kendaraan di Princess ini, jadi saya mensupport transportasi berupa kendaraan agar anak-anak bisa turnamen kemanapun dengan mudah gitu Pak. Support lainnya banyak sebetulnya, ada mes untuk pelatih, mes untuk anak-anak juga untuk ngumpul, setelah itu peralatan sama bola juga kita siapkan kan begitu. Kalau untuk support dari pemerintah kebetulan belum ada, makanya besar harapan saya semoga Pak Bupati dan Bapak Gubernur Jawa Barat bisa mensupport Yayasan Princess Wijaya Saputra ini supaya kami lebih maju dan berkembang lagi gitu. Ya, harapan kami semoga anak-anak kami ini bisa go internasional. Lebih berkembang lagi lah, anak-anak mainnya lebih bagus lagi gitu, Pak. Segala sesuatu jika dikerjakan oleh expert di bidangnya, tentu akan membuahkan hasil yang baik pula. Seperti tim sepak bola ini contohnya, mereka bisa terus berprestasi dengan ditunjang oleh fasilitas dan juga fokus dari tim pelatih dan tim pembinanya. Setelah yang satu ini, kami akan kembali dengan pembahasan menarik dari VOV pelatih tim Princess Wijaya Saputra. Jangan kemana-mana ya, tetap di Propaganda, program olahraga untuk Anda. Kembali lagi di Propaganda, program olahraga untuk Anda. Bagi yang baru bergabung, kita sedang bahas olahraga sepak bola wanita bersama Princess Wijaya Saputra nih. Ngomongin soal sepak bola, tentu ada sang pelatih yang melatih timnya dong. Tim sepak bola ini juga memiliki pelatih wanitanya loh. Yang uniknya lagi, wanita cantik ini dulunya merupakan pemain dari tim sepak bola Princess Wijaya Saputra sendiri loh. Seiring berjalannya waktu, dia tertarik untuk mengambil lisensi pelatih. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak obrolan berikut ini. Saya sudah bergabung di klub Princess Wijaya Saputra selama 8 tahun, di mana 6 tahun sebagai pemain dan 2 tahun sebagai pelatih. Awal mula saya sebagai pemain yaitu dari SMP kelas 2 hingga masuk kuliah di tingkat 1. Nah, mulai dari tingkat 2 hingga sekarang baru sebagai pelatih. Menurut saya, Princess Wijaya Saputra itu adalah klub yang memiliki wadah atau memiliki visi yang jelas dan juga ikatan kekeluargaannya sangat kuat. Menurut saya juga, melihat dari perkembangan anak-anak, menurut saya anak-anak di Princess Wijaya Saputra itu memiliki potensi yang besar, di mana mereka yang selalu ingin belajar, ingin apa yang dilakukan itu semangatnya tinggi semua. Dan saya yakin
di klub Princess Wijaya Saputra bisa melahirkan atlet-atlet yang hebat, di mana bisa bersaing di tingkat provinsi bahkan nasional juga. Kalau harapan saya atau saya menerapkan ke anak-anak itu, saya memberikan sesi latihan yaitu secara bertahap dan juga ada sesi menyenangkannya. Kenapa saya menyisipkan atau memberikan unsur kesenangan yaitu menaikkan mood dulu, karena perempuan itu kan moodian ya. Nah, naikkan dulu supaya mereka semua semangat dan juga aktif mengikuti sesi latihannya. Ketika sudah aktif, baru tetap fokus sama teknik dasar, taktikal, fisik dan koordinasi juga tetap diperhatikan juga. Seperti itu. Untuk perbedaan kategori usia pasti ada perbedaannya. Kalau dari segi yang dini atau SD, kita lebih ke bermain, lebih ke have fun. Nah, baru ke kategori SMP kita ada skillnya, ada tujuan yang lebih yang harus dicapai seperti apa, seperti itu. Ketika ingin menghadapi lawan atau pertandingan ya, mengikuti event seperti itu, kita membuat terlebih dahulu program. Misalkan ketika ingin mengikuti tim, kita briefing dulu sama orang tua dan juga pemain siap atau tidak menghadapi atau mengikuti event yang direncanakan. Ketika mereka siap, oke, baru kita prepare di dalam lapangannya. Untuk persiapan event tersebut tergantung sama jangka pelaksanaan eventnya sendiri. Misalkan kalau 1 bulan, ya sudah 1 bulan. Kalau lebih terprepare lagi, biasanya itu 3 bulan atau ya paling cepat 1 bulan lah. Kalau dari tim coaches kami ya, yang paling diterapkan itu paling utama tepat waktu sih. Mau pada saat latihan ataupun akan menghadapi match. Jadi tetap anak-anak harus tepat waktu. Yang kedua, disiplin latihannya juga. Lalu respect atau sikap hormat baik kepada pelatih, orang tua yang datang, rekan setim juga, bahkan kepada lawan juga kita harus respect. Seperti itu. Kalau untuk memberitahu respect atau jangan melihat kemampuan lawan dari sesi fisik atau apanya, kita tuh memberitahunya di briefing biasanya. Kita jangan sampai mau entah lawan mereka badannya bagus ataupun jelek, kita jangan sampai melihat lawan, tapi lihat ke diri kita sendiri, tim kita sendiri. Jadi kita fokus ke tim kita sendiri dan harus menampilkan yang terbaik. Selama kami para pelatih perempuan membina tim, yaitu pernah memimpin di Festival ASBWI kelompok usia 12 di Tangerang, lalu berhasil menjuarai di event Portu di Kota Bandung, lalu berhasil menjadi juara 2 di Bandung Women League di Bandung juga, lalu juara 2 di Piala Pertiwi kategori usia 14 di regional Cirebon. Kalau dari klub itu memberikan dukungan yang sangat luar biasa menurut saya. Karena mulai dari mereka memberi kepercayaan penuh kepada para tim coaches untuk melakukan atau membina tim putri, lalu memberi fasilitas yang memadai, lalu juga memberikan keterbukaan komunikasi setiap pelatih. Jadi setiap 1 bulan sekali kita ada evaluasi pelatih bagaimana, apa kendalanya, terus bagaimana solusinya, bagaimana menerapkan yang lebih baik lagi di tim, seperti itu. Jadi menurut saya sebagai pelatih di Princess Wijaya Saputra ini merasa dihargai dan dianggap sebagai penting lah, mengikuti proses atau terlibat dalam proses pembinaan di klub Princess Wijaya Saputra ini. Awal mulanya saya tertarik di dunia melatih atau menjadi seorang pelatih itu karena dulu saya pas menjadi pemain itu semua pelatih itu cowok. Nah, jadi saya pernah berpikir kalau salah satu atau pelatihnya perempuan untuk diajak sharingnya itu enak gitu. Misalkan komunikasinya nggak terbatas, lebih terbuka. Bahkan ketika kita ingin sharing tentang pribadi perempuan itu enak. It's okay aja karena kita sama-sama perempuan gitu. Maka dari itu saya tertarik ingin menjadi pelatih dan alhamdulillah dari pihak coach sama manajemen juga mendukung penuh. Jadi ya kita sampai saat ini bisa menjadi pelatih semua. Kalau lazimnya, kalau menurut saya lebih baik
atau lebih enaknya sesama perempuan karena moodnya sama, jadi tahu luar dalamnya aja. Karena melatih perempuan itu kita harus tahu timing atau mood si anaknya seperti apa, seperti itu. Untuk harapan saya kepada tim atau klub Princess Wijaya Saputra itu tetap menjadi wadah pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan untuk pemain-pemain khususnya wanita, serta untuk saya sendiri, saya juga berharap dan dengan tim pelatih kami bisa menampilkan dan mengukir prestasi yang lebih banyak lagi ke depannya. Serta juga kami sebagai tim pelatih bisa didukung penuh oleh orang tua dan juga pemerintah juga bisa melihat ke kita bahwa di sini itu ada sepak bola wanita yang bisa ikut bersaing di luar sana. Seperti itu, Kak. Sudah selazimnya jika tim sepak bola wanita ya dilatihnya oleh pelatih wanita ya. Setuju banget kalau ini. Next, kita akan kasih tahu prestasi menarik seputar Princess Wijaya Saputra. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini ya, tetap di Propaganda, program olahraga untuk Anda. Di Propaganda, program olahraga untuk Anda. Seperti janji kita di segmen sebelumnya, kali ini kita akan membahas prestasi yang sudah diraih oleh tim Princess Wijaya Saputra lewat obrolan langsung kami dengan salah satu pemain tim ini. Dan katanya sudah menjadi tim pelatih juga loh. Penasaran? Ini dia liputannya. Awalnya mulai dari anak-anak yang suka main bola setiap sore sama cowok. Udah suka dulu. Nah, semenjak ketemu Princess jadi melanjutkan hobi. Dulu diajak sama saudara saya untuk ikut fun futsal. Princess dulu kan futsal dulu, baru sepak bola. Jadi dari awal emang belum sepenuhnya didukung. Jadi kembali lagi ke diri kita, apakah kita yakin dulu untuk meyakinkan orang tua, baru nanti akan didukung. Kayak diizinin untuk latihan, diizinin untuk event resmi atau lokal. Itu satu dukungan juga. Udah full karena udah terlihat hasilnya kayak bisa kuliah atau main di luar gitu. Menurut saya sendiri bisa karena wanita juga mempunyai kesempatan yang sama dan hak yang sama untuk berprestasi di bidang sepak bola. Yang pertama kalau di sepak bola itu alhamdulillah juara 1 dapat medali emas Porpov kemarin, yang ikutnya di Sukabumi karena Subang belum ngirimin. Terus ikutin Liga Top Skor juga di Jakarta, juara 4. Untuk saya sendiri itu satu, tetapkan tujuan dulu, fokus ke tujuan dan cita-cita. Kalau kita mendisiplinkan diri seperti jam tidurnya, makannya, latihannya harus serius dan fokus. Kalau saya sendiri itu mungkin mendengarkan musik biar happy lagi, atau makan makanan yang manis kayak coklat, atau ngobrol dengan pemain, bercanda, itu bisa menaikkan mood. Kalau pihak sekolah sendiri tahu saya ada di klub Princess Wijaya Saputra dan turut mensupport dan mendukung setiap event, walaupun tidak di sekolah tapi di tim selalu mendukung dan memberikan izin. Menurut saya sendiri di tim Princess Wijaya Saputra itu udah oke semua, mulai dari fasilitas, kesempatan bermain, kesempatan untuk menaikkan level seperti ikut kuliah atau beasiswa gratis, terus mengikuti lisensi dan coaching klinik seperti itu. Itu sudah diperjuangkan oleh Princess. Mereka itu sangat disiplin, baik itu cara makannya, tidurnya, waktunya. Mereka tegas karena targetnya itu adalah prestasi di sini. Jadi kita harus fokus untuk berlatih. Kalau saya sendiri itu kan anak zaman sekarang beda, mengikuti mood. Nah, gimana caranya biar mereka tidak jenuh atau tidak terlalu fokus latihan. Jadi diselang atau diseling sesi games atau bermain biar mood mereka naik dulu, baru kita ke teknik biar mereka bisa fokus.
selalu diingetin, misal kalau makan banyakinnya nutrisi seperti susu, telur, ayam, jauhin kayak makanan yang seblak, es, yang mengandung bisa nurunin fisik kita, selalu diingetin. Persiapan itu yang pertama ke diri sendiri, memantapkan apakah kita yakin untuk ikutin event ini. Kalau nggak yakin tuh pasti bakal setengah-setengah. Kayak misalnya masih gadang, masih suka main game. Tapi kalau kita udah memantapkan diri, kita udah membenah kayak, oh tidurnya harus jam segini, oh makannya harus ini, oh latihan datangnya harus tepat, seperti itu. Kalau misalnya di posisi menang, alhamdulillah kita selalu bersyukur. Kalau posisi kalah juga kita harus bersyukur, karena di situ kita bisa mengevaluasi kesalahan kita di mana, jadi kita bisa membenahi di latihan. Kalau kalah juga kita harus ada pendekatan ekstrim kepada pemain, biar anak-anak tidak terlalu memikirkan kekalahan, jadi kita harus meng-up juga, mendekatkan kayak diajak bercanda lagi, ayo nggak apa-apa, masih ada event lagi, kita fokus lagi untuk latihan, next kita pasti menang. Harapan saya sendiri, mereka bisa berprestasi melebihi saya dulu sebagai pemain. Jadi ketika ada kesempatan, mereka selalu maksimal, selalu bisa menampilkan apa yang mereka punya, bisa bermain di event-event resmi atau bisa mewakili Indonesia juga. Itu suatu kebanggaan sendiri sebagai pemain dulu dan juga pelatih yang sekarang. Selain prestasi itu tadi, tim Princess Wijaya Saputra juga mencetak wasit pertama di Kabupaten Subang loh. Wah, nggak kaleng-kaleng ya memang tim ini. Wanita muda ini sukses menjadi wasit wanita pertama dan sudah mewasiti beberapa pertandingan bergengsi. Lisensi wasitnya ini didapat dengan beasiswa dari Yayasan Princess Wijaya Saputranya loh. Ini menjadi bukti bahwa tim Princess Wijaya Saputra juga konsen kepada para timnya untuk berprestasi lewat dukungan moral dan lainnya. Baik, jadi awal mula itu saya kan sebelum jadi wasit saya pemain dulu. Nah, dari pemain itu saya suka melihat ketika saya bermain, tapi saya diwasitinnya dipimpin oleh wasit laki-laki. Nah, disitulah saya kayak punya keinginan untuk muncul jadi wasit perempuan. Nah, terus saya juga cerita ke pelatih dan akhirnya saya diarahkan untuk ngambil lisensi. Lisensi pertama itu C3 di Bekasi tingkat kabupaten, dan waktu dilanjut 1 tahun kemudian itu saya ngambil lisensi C2 tingkat provinsi. Untuk pertandingan resmi itu Piala Suratin di Kabupaten Subang dan FJL. Pernah juga ngawasitin persahabatan Persib Putri dengan Putri Jakarta. Dukanya banyak ya, karena saya sering mimpin di daerah juga. Untuk di daerah itu kurangnya pandangan terhadap wasit perempuan. Baru datang ke lapang aja itu pandangan penonton dan semuanya itu berbeda, karena ngapain sih perempuan kan ngawasitin, udah di dapur aja biasanya kayak gitu kan. Nah, di sini saya pengen ngebuktiin bahwa perempuan juga punya hak yang sama gitu. Untuk dari klub di sini alhamdulillah mendukung sepenuhnya terhadap saya, selalu ngasih motivasi yang terbaik, arahan terbaik. Kalau semisal latihan ya saya boleh, kalau semisal di pertandingan resmi itu tidak boleh yang ngawasitin klub sendiri ya. Saya bangga karena saya di sini ingin membuktikan bahwa perempuan itu bisa ya. Jadi jangan cuma sekedar putra, saya pengen ketika ada event putri, wasitnya juga dipimpin oleh putri, dan saya pengen untuk kedepannya juga harapannya lebih banyak lagi wasit putri untuk berkembang di daerah-daerah dan maju ke provinsi mungkin dan tingkat nasional untuk kedepannya. Nah, itu dia tadi informasi seputar sepak bola wanita dari tim Princess Wijaya Saputra. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi klub sepak bola wanita lainnya ya.